Nah, terakhir, akhirnya Syekh Ahmad Kanji yang mengejar-ngejar ilmu, belajar pada guru, di puncak keilmuannya, di puncak rasionalitasnya, beliau menyadari yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjadi dekat dengan Allah. Dia sampaikan kepada gurunya, aku ingin belajar pada Syekh Abdul Qadir. Berangkatlah. Dan berangkat, kemudian dapat mahkota, kemudian dapat khirqah, ya. Maka beliau sudah dijadikan murid oleh Syekh Abdul Qadir, murid tasawuf. Dan murid tasawuf itu apa artinya? Murid yang la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, tiada ilah, tiada ilah, tiada ilah, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dicari, tiada yang dipentingkan, tiada yang merisaukan, tiada yang didamba, tiada yang diinginkan, tiada, semua ditiadakan. Ilallah, pada Allah saja. Sah jadi murid. Kemudian nyari kayu bakar, gurunya udah bilang nggak perlu lagi cari kayu bakar, ngotot juga. Begitu kayu bakar itu ditaruh di atas kepala, nggak bisa tuh kayu bakar melayang itu. Maka gurunya mengingatkan, tuh kan kayu bakar itu udah melayang. Kayu bakar itu kan buat masak nasi, buat masak makanan itu. Urusan makanan itu kan urusan rezeki itu. Mahkota itu, khirqah itu adalah talqin zikir. Dengan diberikan mahkota, diberikan sorban, diberikan khirqah, diberikan talqin zikir, la ilaha illallah, sudah Allah. Karena sudah ada mahkota talqin zikir, kamu nggak usah pusing dengan urusan rezeki lagi. Gitu maksudnya. Bukannya kalau begitu besok gua kagak kerja dah, gua zikir aja dah. Bukan. Kerja itu kewajibanmu sebagai khalifatullah fil ard. Itu. Kalau kamu tidak bekerja, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang telantar. Kata Jalaluddin Rumi, setiap orang dihadirkan ke muka bumi membawa misi, membawa tugas tertentu. Setiap kita dihadirkan ke muka bumi bukan untuk main-main. Setiap kita dihadirkan ada tugas, ada misi. Dan tugas itu, misi itu harus kita jalankan. Yang kalau kita tidak jalankan tugas itu, maka tidak ada orang lain yang bisa melaksanakan tugas itu. Karena setiap tugas khas, setiap tugas khusus untuk setiap orang. Setiap orang dihadirkan membawa tugas. Kalau dia tidak lakukan tugas itu, tidak ada orang lain yang bisa menjalankannya, karena setiap orang ada tugasnya sendiri. Itu. Dan dia yang tidak melaksanakan tugasnya akan dimintai pertanggungjawaban jawab karena mengingkari tugasnya. Kenapa tidak dia kerjakan? Itu menjadi dosa. Lalu bagaimana kalau nggak ada orang lain? Apakah ini menjadi berantakan lalu jadi rusak, jadi kiamat? Tidak. Allah pun mengatur alam. Allah mengatur alam, tapi kamu punya tugas. Kalau tidak kamu lakukan, kamu akan dituntut pertanggungjawab atas tugasmu. Tapi apakah terus alam jadi hancur? Tidak. Allah akan bisa kendalikan. Itu. Karena itu terhadap amanah pekerjaan yang sekarang kita pegang, lakukan amanah itu. Itu, lakukan amanah itu. Saya juga kalau sedang mau berangkat, ada aja capek, sakit, harus pergi ke Batam. Dari Batam naik kapal 2 jam, dari situ naik perahu hampir masuk ke pulau kecil. Terus itu kadang-kadang ngapain masuk ke pelosok-pelosok sana. Tapi setiap orang punya tugas. Memang itu tugas wakil talqin. Kalau kamu tidak lakukan, nggak ada yang bisa melakukannya. Dan kamu akan diminta pertanggungjawab. Berangkat, laksanakan tugas. Itu. Nah, Anda yang punya tugas sebagai tugas cleaning service di kantor, itu amanah dari Allah. Lakukan dengan baik.
Tapi jangan dikait-kaitkan tugas itu dengan rezeki. Tugas dan kerja kita nggak ada kaitannya dengan rezeki, karena rezeki itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Itu apa sih perusahaan cleaning service yang terkenal itu? ISS ya, kan besar itu. Saya beberapa kali diundang ceramah di ISS itu. Pemiliknya, bosnya itu kan orang Batak, Nasrani, tapi dia baik. Itu ngobrol sama saya. Bayangin orang itu cuma jadi tukang nungguin WC di kantor-kantor, bersihin WC di bandara, tapi bisa umroh. Itu karena rezeki itu Allah, pekerjaan kewajiban kita, nggak ada sambungannya kerja dengan rezeki, nggak ada sambungannya lain. Kerja ya kerja, kerja ya kerja, kerja ya kerja. Tapi rezekimu jangan kau sangka rezeki dari pekerjaan itu. Bukankah kamu sudah punya mahkota? Dan mahkota itu la ilaha illallah, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap kecuali Allah. Maka jangan berharap rezeki dari tempat kerja. Rezeki itu ke Allah. Gitu. Ya. Jadi pekerjaan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang jadi sopir lakukan pekerjaan sebagai sopir. Apapun pekerjaan kita itu Allah berikan. Kitanya zikir, la ilaha illallah. Iya Pak, saya udah zikir, saya udah tarekat, tapi kan pekerjaan saya di hotel, di restoran, yang juga menyediakan minuman keras. Nah, bagaimana? Ya zikir aja. Itu akhirnya dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus zikir. Akhirnya dia dipindah ke bagian administrasi, nggak ngurusin minuman keras di restoran. Karena di bagian administrasi, maka dia bisa ngurusin pengajian di musola kantornya. Jadi setiap orang sudah ada tugasnya, lakukan tugasnya. Jangan hubung-hubungkan dengan rezeki. Adapun zikir, lakukan zikir. Loh kalau begitu kapan kita bisa dapat rezeki yang baik? Bagaimana kita punya progres? Bagaimana kita punya achievement? Bagaimana kita ada mengalami peningkatan? Kalau kita disuruh nerima aja, sabar aja. Tugas yang ada sekarang lakukan. Zikir lakukan. Soal besok lusa Allah yang ngatur. Begitu. Akan ada saatnya kamu menjadi tidak pantas bekerja di situ. Maka Allah akan pindahkan ke tempat lain. Kalau masih begitu juga, karena Allah tahu kamu memang pantasnya di situ dulu. Karena zikirnya cuma 3 kali melulu, terus Sayyiduna. Itu. Nah, saya kayaknya nggak pantas nih jadi muridnya Abah Hanom kerja di tempat kayak begini. Nah, ya pantas karena zikirnya cuma 3 kali. Itu. Nah, terus gimana? Makanya zikirnya yang tekun. Nanti kamu menjadi tidak pantas di situ menurut Allah, dan Allah akan memindahkan ke tempat yang lebih pantas. Begitu. Nah, terima saja sekarang ini, ya. Nah, termasuk yang lagi jadi satpam di nightclub begitu. Terima aja dulu. Lakukan tugas sebagai satpam sambil zikir. Begitu. Zikir aja terus. Ya tapi kan naik klub Pak, saya tahu orang yang masuk ke situ pada mabuk-mabukan, pada makan sabu-sabu. Tapi kalau saya berhenti jadi satpam, saya kerja di mana lagi? Ya sudah, tugasmu memang satpam sekarang. Lakukan dengan baik. Terus zikir, sholat dijaga. Ya tapi apa pantas saya kerja begini, rezeki saya dari tempat begini? Saya zikir aja dulu, nanti Allah yang memantaskan kamu. Itu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Min haitsu la yahtasib. Allah akan lakukan dari tempat yang tidak terduga-duga. Itu. Jadi satpam, jagain parkiran, di nightclub sambil zikir, zikir khafi, terus sambil meletes air mata. Ya Allah, zikir ya zikir, yang dijagain orang yang lagi pada mabuk di dalam, yang lagi pesta Valentine. Ya sudah, zikir aja dulu. Allah Allah. Itu mobil mogok di depan. Itu mobil mogok. Akhirnya si satpam bantuin, bongkarin ban, ganti pasang ban segala macam. Itu anak gadis masih muda bawa mobil mogok, udah jalan pulang, dia jagain.
nggak lama datang lagi mobil, turun bapak-bapak gede tinggi. Siapa tadi yang nolongin anak saya, mobilnya mogok? Oh Pak Satpam, kamu ngapain kerja sini? Jadi satpam di rumah saya aja deh. Pindah. Itu urusan Allah, ya kan? Loh kan bapak sampai rumah, Pak, bapak udah banyak satpam, kenapa bapak cari saya lagi? Sebenarnya yang saya cari bukan satpam, saya nyari orang yang ngurusin musola tuh di sebelah rumah saya. Nah kan enak ngurusin musola, ya bisa zikir, pahala dapat, gaji dapat, nah, itu ya. Jadi sama kanji tidak boleh lagi mencari kayu bakar, artinya tidak boleh lagi mengejar-ngejar harta dunia, tidak boleh lagi risau, galau dengan urusan rezeki. Bukannya nggak boleh kerja, ya. Nah, kerja harus, tetapi kerisauan itu yang tidak boleh, kegalauan itu tidak boleh. Karena kamu dari talqin zikir, kamu udah punya mahkota, la ilaha illallah, nggak ada ilah lain kecuali Allah. Maka kamu jangan risau dengan rezekimu. Itu, ya. Bagaimana kita takut miskin, sedangkan kita adalah hamba Dia yang maha kaya? Kenapa kita takut miskin sedangkan kita menjadi pelayan Dia yang maha kaya? Itu, ya. Jadi pembantu rumah tangga aja enakan jadi pembantu rumah tangga orang kaya kan, karena makanannya bagus-bagus begitu. Nah kita ini pelayan Allah yang maha kaya, kenapa kita jadi takut rezeki, takut miskin? Jadi tugas lakukan. Sebab kalau tidak kita lakukan tugas kita dengan penuh amanah, dengan penuh kesungguhan, kita jadi menggerutu. Kerjaan begini, kita jadi cemberut, jadi penuh kekecewaan, dan itu yang bikin hidup ini jadi sakit. Sakitnya hidup ini bukan karena nggak punya harta, tapi kekecewaan demi kekecewaan, harapan yang terlalu tinggi, kenyataan terlalu rendah. Nah, kesenjangan ini yang bikin sakit. Nah, kalau tidak banyak harapan macam-macam, ikhlas, maka hidup tenang. Itu lain-lainnya nanti Allah. Begitu, wallahu a'lam bishawab.